Inilah dua tanda bahwa kamu kaya hati. Pertama, kamu orang yang mudah banget bahagia untuk nikmat yang kecil. Hal-hal sederhana, rejeki-rejeki kecil sanggup membuat kamu merasa bahagia. Syukurmu sangat dimudahkan. Mudah sekali bersyukur, mudah sekali bahagia. Kaya hati, hatinya kaya banget. Mudah bahagia, banyak kebahagiaan di sana. Kaya hati lebih penting dibanding kaya harta. Kaya hati adalah kaya yang sesungguhnya. Karena faktanya banyak orang kaya harta tuh nggak benar-benar bisa bahagia. Karena hatinya nggak benar-benar bisa menikmati. Secara fakta, uangnya banyak, hartanya berlimpah. Tapi hatinya tidak sekaya itu dalam menikmati. Tanda kedua bahwa kamu kaya hati adalah kamu sangat peduli, empatik kamu tinggi, pengertian, kepedulian kamu, toleransi kamu, perasaan ingin membantu, itu sangat luas hatimu untuk itu. Hatimu luas dalam keinginan untuk memberi. Memberi itu luas ya, nggak hanya memberi materi, pertolongan berupa uang, tapi memberi di sini seperti memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga. Nah, memang begini, orang yang kaya hati ini juga terkadang harus di briefing. Nggak semua pemberian itu benar. Loh, kok bisa begitu? Ada banyak aturannya. Misalkan dalam memberi juga lihat-lihat. Kalau kita selalu memberi pada seseorang yang cenderung akhirnya membuat dia lemah, dia nggak mandiri, dia jadi tergantung, nggak mau usaha, nah itu nggak boleh. Kaya hati dalam hal ini tidak tepat. Maka kaya hati itu di dalamnya juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Contoh lain, seorang suami tidak punya kewajiban untuk menolong tetangga, menolong orang lain, kalau anak dan istrinya kebutuhan mereka belum tercukupi. Contoh, SPP anak belum dibayar, uang ke pasarnya istri belum dikasih, tapi sudah memberikan pinjaman atau memberikan uang, memberikan materi kepada orang lain. Nah, ini nggak tepat, ini bukan kaya hati. Karena kaya hati yang sesungguhnya empatik-empatik yang berkebijaksanaan. Nggak cuman kasihan, suka nolong orang, tapi kosong. Tidak ada kebijaksanaan di situ. Contoh gini deh, kita memohon apa-apa kepada Tuhan, apakah semua dikabulkan? Enggak. Doa yang tidak dikabulkan bukan berarti Tuhan tidak adil, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Malah dalam banyak permintaan kita, justru karena Tuhan saking sayangnya sama kita, itu memang hal-hal yang nggak boleh dikabulkan karena itu membahayakan kita. Jadi Tuhan yang maha kaya pun tidak semua permintaan kita terkabul. Jadi kaya hati di sini adalah empatik, toleransi, mudah tergerak, hati yang penuh cinta, namun ada hikmat, ada kebijaksanaan di situ. Kamu tidak ditujukan, tidak diharuskan untuk kaya harta. Walaupun kalau terjadi itu bonus. Jangan terlalu memberhalakan bahwa harus kaya harta. Menikmati hidup yang sesungguhnya adalah bersyukur. Kamu punya banyak tapi syukurmu sedikit, ya nggak bahagia. Kamu punya ala kadarnya tapi bersyukur banget. Itu terasa luar biasa, dalam banget. Kebahagiaan tuh akhirnya sangat tergantung cara kita bersyukur loh. Dan itu di masing-masing orang berbeda, tergantung sejarah hidupnya juga. Contoh ya, saya ini paling nggak bisa ketemu tahu kuah kecap yang dimasak pakai telur. Wah, itu bagi saya makanan ternikmat di galaksi Bima Sakti ini. Karena saya punya pengalaman khusus mengenai tahu ini. Karena dulu waktu saya ngekos, saya kan makannya di warteg. Dan di warteg yang itu, yang paling sering ada ya tahu itu. Tahu kuah kecap pakai telur, wah itu luar biasa, rasanya enak banget gitu loh. Tahu itu menemani sejarah perjuangan saya. Dan sekarang-sekarang ini hatiku sangat mudah bahagia kalau ketemu tahu. Standar bahagiaku bukan makanan yang mewah-mewah, tapi makanan yang pernah menemaniku di masa-masa aku berjuang. Jadi yang akan membuat kamu bahagia bukan seberapa mewah, seberapa hedon, seberapa mahal itu, tidak. Tapi tergantung rasa syukur. Nah, rasa syukur ini tergantung cara kita memaknainya. Cara memaknai sesuatu juga dari hati.
Kalau kamu cukup bisa sederhana, maka hal sederhana itu cukup, sudah. Nah, itulah kaya hati. Orang yang kaya hati ya nggak pamer-pamer gitu loh. Karena sumber bahagia dia bukan dari bahwa setelah dia pamer orang mengakui kekayaannya baru dia bahagia. Enggak. Dia nggak perlu dipamerin, dia udah bahagia. Nah, itu kaya hati. Kalau orang yang suka pamer, tunggu dipamerin, orang salut, orang bangga pada dia, baru dia bahagia, berarti kepemilikan dia terhadap hal tersebut, harta tersebut belum membuat dia bahagia tuh. Bahagianya nanti ketika sudah ada pengakuan. Tapi orang-orang yang gak mau pamer, dia udah kaya hati. Dia udah bahagia pada taraf internal dia, tidak butuh pengakuan. Demikian ya, semoga ini bermanfaat. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.